Pernahkah kamu merasa dilihat, bukan dengan mata biasa, tapi dengan tatapan yang menyusup ke relung paling dalam? Ini bukan tentang cinta biasa. Bukan juga tentang skandal yang murahan. Ini tentang sebuah godaan yang tak seharusnya datang dari pria yang salah. Di momen yang paling tak terduga, saat keluarga berkumpul, saat seharusnya semua terasa aman, tapi justru di tengah tawa dan syukuran itu, tatapan itu muncul. Dan dari sana, semuanya berubah. Kalau kamu penasaran, seperti apa rasanya berdiri di antara batas rasa dan akal sehat, scroll terus ceritanya sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita lain yang penuh ketegangan batin, rahasia yang hampir terbongkar, dan godaan yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Hari itu halaman rumah keluarga besar Reza dipenuhi suara riuh dan gelak tawa. Bau sate yang dibakar menggoda dari sudut taman. Suara anak-anak berlarian sambil tertawa lepas. Dan obrolan orang-orang dewasa bercampur jadi satu dalam suasana syukuran yang meriah. Setelah berbulan-bulan merenovasi rumah peninggalan orang tua Reza, akhirnya acara selamatan keluarga besar ini menjadi penanda bahwa semuanya telah rampung. Aku sebagai menantu, tentu ikut terlibat membantu di dapur bersama ibu-ibu lainnya, menyajikan makanan dan memastikan semuanya berjalan lancar. Aku mengenakan kebaya sederhana berwarna hijau zamrud. Potongannya pas tubuh, tidak mencolok tapi tetap anggun. Aku sempat merasa ragu mengenakannya karena agak berbeda dari biasanya. Tapi Reza menyukai tampilan itu. "Kamu kelihatan cantik banget hari ini," katanya tadi pagi sebelum kami berangkat. Ucapan itu cukup meyakinkanku. Namun sejak sampai di rumah mertua, entah kenapa aku merasa seperti diawasi. Ada tatapan asing yang terasa menelusuri setiap gerakku. Tapi aku tak tahu siapa pemiliknya. Sambil membawa nampan berisi gelas dan air jeruk, aku melangkah keluar dari dapur menuju meja panjang di taman. Saat melewati ruang tamu, aku menangkap sesuatu dari ujung mataku. Aku menoleh cepat. Dan di sana berdiri diam di dekat jendela adalah Pak Burhan, ayah mercuaku. Ia pun menatapku, tidak hanya sekilas tapi lama. Nyaris tanpa berkedip. Pandangan itu membuatku berhenti sejenak, jantungku berdebar. Aku buru-buru menunduk dan mempercepat langkahku. Ada yang aneh. Sangat aneh. Pak Burhan bukan tipe yang banyak bicara. Sejak aku menjadi bagian dari keluarga ini, aku jarang sekali mendengar dia berbasa-basi. Ia lebih sering diam, berbicara seperlunya, dan selalu menjaga wibawa sebagai kepala keluarga. Tatapannya biasanya tenang, penuh wibawa. Tapi hari ini berbeda. Ada sesuatu dalam matanya yang membuatku gelisah. Bukan kemarahan, bukan kekaguman biasa, tapi seperti rasa ingin tahu yang terlalu dalam. Tatapan itu membekas, mengikuti bahkan saat aku sudah jauh darinya. Aku berusaha membuang pikiran itu. Mungkin hanya salah paham. Mungkin dia hanya memperhatikanku karena aku tampak berbeda dari biasanya. Tapi pikiran itu tak serta-merta menenangkanku. Bahkan saat aku duduk di dekat Reza di meja makan besar, bersama keluarga lainnya, aku tetap merasakan sesuatu yang mengintai dari ujung pandanganku. Dan benar saja, ketika aku secara tak sengaja menoleh ke seberang meja, mataku kembali bertemu dengan tatapan itu. Kali ini lebih tajam, lebih lama. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa tak nyaman berada di rumah ini. Makan malam berlangsung hangat. Suara canda dan obrolan keluarga membuat suasana seolah tak ada yang salah. Tapi di dalam diriku, badai kecil mulai tumbuh. Reza yang duduk di sebelahku tampak santai. Sesekali menyendokkan makanan ke piringku dengan senyum penuh kasih. Tapi aku hanya bisa membalas senyum itu setengah hati. Pandanganku tak lepas dari sosok Pak Burhan di seberang meja. Ia tidak banyak bicara, seperti biasanya, tapi sorot matanya seakan tak pernah pergi dariku. Pandangan itu tidak lagi terasa seperti milik seorang ayah mertua. Ada sesuatu yang samar dan menakutkan di balik sorot matanya. Setiap kali aku menunduk, aku merasa ia masih menatap. Setiap kali aku menengadah, matanya sudah menunggu di sana. Rasanya seperti sedang dipaku dalam kerangkeng tak kasat mata. Tanganku mulai dingin.
Meski udara malam itu cukup hangat, aku mencoba mengalihkan perhatian dengan berbicara pada ipar-iparku. Tapi percakapan itu pun terasa kosong, karena pikiranku tak bisa lepas dari satu titik. Tatapan itu, tatapan yang terlalu berani, terlalu dalam, dan sejujurnya, terlalu membuatku gelisah. Seusai makan malam, sebagian keluarga mulai bersiap pulang. Anak-anak digiring masuk ke kamar untuk tidur oleh para orang tua. Reza ikut membantu adiknya membereskan kursi-kursi di halaman. Aku kembali ke dapur untuk menyelesaikan sisa piring dan gelas yang belum dicuci. Dapur menjadi sunyi. Hanya terdengar suara aliran air dari keran. Dan sesekali, suara piring beradu lembut. Aku bersyukur akhirnya bisa menyendiri dan menarik napas panjang. Setidaknya, untuk sementara. Tapi rasa tenang itu tak bertahan lama. Langkah kaki berat terdengar perlahan memasuki dapur. Aku tidak perlu menoleh untuk tahu siapa itu. Aura keberadaannya begitu khas. Dan benar saja ketika aku menoleh, Pak Burhan berdiri di sana. Di ambang pintu dapur. Wajahnya tampak datar. Tapi tatapannya tak bisa menyembunyikan sesuatu. Ada ketegangan di udara. Sesuatu yang dingin tapi juga membakar. Seperti bara yang tersembunyi di balik abu. Masih sibuk ya? Suaranya dalam dan pelan. Aku mengangguk cepat sambil tetap fokus pada piring di tanganku. Sedikit lagi selesai, Pak. Jawabku sambil berusaha terdengar wajar. Tapi tangan yang kupegang gemetar ringan. Ia melangkah pelan masuk dapur. Mendekat beberapa langkah, lalu berhenti di belakangku. Napasku langsung tercekat. Hanya kami berdua di sana. Detik-detik berlalu. Dalam keheningan yang ganjil. Lalu ia berkata pelan. Suaranya hampir seperti bisikan. Kamu terlihat sangat cantik malam ini. Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada sekadar pujian. Bukan karena isinya, tapi karena siapa yang mengucapkannya. Kata-katanya menggantung di udara, seperti racun manis yang tak kasat mata. Aku mencoba tetap tenang, namun jantungku berdebar lebih cepat dari biasanya. Tanganku tetap sibuk mencuci piring, tapi pikiranku sudah melayang kemana-mana. Kata cantik yang keluar dari mulut seorang ayah mertua, terucap pelan Nairis Lambert, terasa seperti bisikan dari dunia yang seharusnya tak pernah ada. Mungkin Bapak hanya sedang bercanda. Bisikku dalam hati. Meski aku tahu itu hanya penghiburan diri. Karena nada suaranya sama sekali tidak terdengar main-main. Pak Burhan melangkah lebih dekat. Aku bisa merasakan kehadirannya di belakangku. Begitu dekat, hingga aroma parfum maskulinnya tercium samar. Kamu, tahu Ken? Dari semua menantuku, hanya kamu yang bisa membuat ruangan terasa penuh. Meskipun kamu diam, aku menghentikan gerakan tanganku. Ucapannya mengalir seperti arus hangat yang membasahi pertahanan terakhir di benakku. Itu bukan pujian biasa, itu godaan. Dan ia mengatakannya tanpa rasa bersalah sedikit pun. Aku pun menoleh perlahan, menatapnya dengan mata tajam, berharap ekspresiku bisa menunjukkan bahwa ia telah melangkah terlalu jauh. Tapi ia malah balas menatap, tidak mundur, tidak takut. Matanya menyapu wajahku perlahan, kemudian turun ke arah leher, bahu, lalu kembali naik ke mataku. Bapak, tolong jaga sikap, kataku akhirnya. Suaraku rendah, nyaris gemetar, tapi ia hanya tersenyum kecil, seolah menikmati kegelisahan yang ditimbulkannya. Aku tidak menyentuhmu, bukan? Ujarnya dengan santai. Aku hanya berkata jujur. Kata-katanya tajam, seperti silet yang menyayat nalar. Aku merasa seperti dipermainkan. Tapi lebih buruknya lagi, sebagian dari diriku tidak hanya marah, tapi juga bingung. Bingung, karena aku bisa merasakan sesuatu dalam tatapan, dan nada suaranya yang mengganggu kesadaranku. Bukan perasaan suka, tapi ada sesuatu yang menggetarkan. Mungkin karena selama ini ia terlalu diam, terlalu tertutup, dan kini, saat ia membuka celah kecil dari pikirannya, aku melihat sisi gelap yang tak terduga. Ia perlahan mendekat lagi, hingga aku bisa merasakan hangat tubuhnya, meski belum bersentuhan. Apa kamu tidak pernah bertanya dalam hati, kenapa aku sering memperhatikanmu sejak awal? Karena kamu itu beda. Kamu
punya sesuatu yang sulit untuk dijelaskan. Ucapannya terasa seperti racun yang perlahan merusak dinding moral yang selama ini kutegakkan. Aku mundur satu langkah, menjauh. Saya istri anak bapak, bisikku. Kali ini lebih keras dari sebelumnya. Tapi yang membuatku takut adalah, di dalam benakku sendiri, kalimat itu terasa seperti pengingat, bukan peringatan. Karena aku tahu, godaan ini belum berhenti, dan mungkin baru saja dimulai. Ia pun tidak menjawab, hanya menatapku lama, matanya penuh isyarat. Dan untuk sesaat, aku merasa waktu melambat. Aku lalu mundur perlahan. Tanganku masih gemetar. Punggung hampir menyentuh lemari dapur di belakangku. "Pak, ini sangat tidak pantas," ulangku dengan nada lebih tegas. Tapi suara itu tak cukup menyembunyikan getaran dalam suaraku. Dalam situasi itu, suara hatiku justru terasa lebih bising dari suara apapun. Berperang antara logika, rasa takut, dan godaan samar yang tak bisa kuingkari. Yang tidak pantas bukan rasa, tapi cara kita menyikapinya, katanya dengan pelan. Nadanya tenang, seolah ia tidak sedang mengguncang batas-batas yang seharusnya tak pernah disentuh. Aku tahu ini salah, tapi aku juga tahu, apa yang aku rasakan, bukan cuman kekaguman kosong. Ia mendekat satu langkah lagi. Aku bisa merasakan detak jantungku menabrak dinding dada. Aku bisa menghentikannya sekarang, tapi tubuhku seolah tak bergerak. Tatapannya seperti menarikku masuk ke ruang yang tak pernah ingin kujelajahi. "Kenapa kamu hanya diam?" tanyanya dengan matanya menyelidik, seperti sedang membaca isi kepalaku. Aku menelan ludah, menatap ke bawah, tapi tak bisa menjawab. Dalam hati aku mencari nama Reza. Mencari wajahnya sebagai jangkar untuk tetap waras. Tapi dalam hening malam, dan jarak kami yang nyaris tak berjarak, segalanya menjadi kabur. Pak Burhan mengangkat tangannya perlahan, tidak menyentuh, hanya mengangkatnya sejajar wajahku. "Bolehkah aku sekadar melihatmu lebih dekat?" tanyanya dengan pelan. Aku pun menggeleng lemah, tapi tubuhku tak bergerak. Mungkin aku terlalu kaget, mungkin terlalu bingung, atau mungkin terlalu terpancing. Tatapannya seperti api kecil yang menyulut percikan dalam diriku yang lama terkubur. Ia tidak menyentuhku. Tidak satu pun bagian tubuh kami bersentuhan. Tapi ruang di antara kami terasa terlalu panas untuk disebut aman. "Kalau kamu benar-benar mau aku berhenti, katakan sekarang. Dan aku tidak akan pernah menyebut ini lagi," ujarnya dengan lirih. Tatapannya masih terpaku padaku. Dan aku pun hanya terdiam. Beberapa detik, terlalu lama. Dalam hening yang menyesakkan itu, aku mendengar langkah kaki dari kejauhan, langkah Reza yang kembali dari halaman. Aku langsung tersentak, seolah baru bangun dari mimpi yang tak semestinya hadir. Pak Burhan pun mundur cepat, mengambil segelas air dari meja dapur, berakting seolah hanya sedang lewat. Aku menunduk dan pura-pura sibuk mengelap meja. Tapi dalam hatiku aku tahu, aku hampir melewati garis itu. Dan yang paling mengganggu adalah, bagian kecil dalam diriku tidak merasa sepenuhnya ingin menarik diri. Setelah Reza masuk ke dapur dan melihatku sibuk mengelap meja, ia tersenyum tanpa curiga. "Kamu gak istirahat dulu sayang?" tanyanya lembut, sambil mengambil sebotol air mineral dari kulkas. Aku hanya mengangguk kecil, sambil tersenyum tipis, aku menjawab, "Sebentar lagi," tanggung, tapi suara yang keluar dari mulutku nyaris tak terdengar. Di dalam kepala pikiranku masih kacau. Aku nyaris melangkah terlalu jauh, dan itu bukan mimpi, itu nyata. Dan yang lebih membuatku takut adalah, aku tidak sepenuhnya menyesalinya. Setelah Reza pergi ke kamar untuk mengganti baju, aku duduk di bangku dapur, memandangi tangan yang sejak tadi gemetar halus. Jantungku masih belum tenang. Wajahku masih panas. Aku tahu tatapan Pak Burhan tak akan berhenti di situ. Bukan karena ia tidak tahu batas, tapi karena ia tahu aku sendiri mulai kehilangan batas itu dalam pikiranku. Bayangan sorot matanya, suaranya yang berat, bahkan aroma tubuhnya masih melekat seperti kabut yang menolak sirna. Malam pun semakin larut. Semua orang telah masuk kamar. Aku keluar untuk membereskan beberapa piring di meja luar. Mencoba menyendiri,
agar bisa mengatur napas dan pikiran. Tapi saat aku kembali ke dapur untuk mengambil lap, pintu yang semula terbuka, tiba-tiba tertutup perlahan di belakangku. Aku membalikan badan, dan di sana berdiri Pak Burhan. Lagi, kali ini ia tidak berkata apa-apa, hanya menatap. Tatapannya tampak lebih tenang. Tapi, ada percikan api yang tak bisa disembunyikan di balik kerutan wajahnya. "Kenapa kamu masih di sini?" Tanyaku berusaha bersikap tenang. Ia tidak langsung menjawab. Ia hanya mendekat, mengambil satu gelas kosong dan mengisi air dari dispenser, lalu meneguknya perlahan. "Kamu tahu, ada saat di mana seseorang bisa berpura-pura tidak merasakan apa-apa. Tapi malam ini, aku tahu kamu juga merasakannya," katanya tanpa menatap langsung. Aku ingin menyangkal, ingin memutus percakapan itu, tapi lidahku terasa keluh, karena sebagian kecil dari kata-katanya, sekeras apapun aku mencoba menolak, memang benar. Ia berusaha mendekat, tapi tidak menyentuh. Ia berdiri cukup dekat untuk membuatku goyah, tapi cukup jauh agar aku bisa mundur jika mau. Namun aku tetap berdiri di sana, diam. Jarak itu terlalu berbahaya. Detik-detik terasa seperti jam. "Jangan jawab apapun malam ini. Biarkan semua mengendap. Kalau kamu masih bisa tidur dengan tenang, mungkin semua ini memang harus dilupakan." Lalu ia melangkah pergi, meninggalkanku sendirian di dapur, dengan jantung berdegup tak menentu, dan pikiran yang lebih kacau dari sebelumnya. Malam itu, aku tak bisa tidur. Reza sudah tertidur pulas di sebelahku. Napasnya teratur dan damai, tapi pikiranku justru liar, berlari ke arah yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Tatapan Pak Burhan terus menghantui, seolah setiap kali aku memejamkan mata, wajahnya muncul dalam kegelapan, dengan sorot mata yang hangat sekaligus menggoda. Aku menggenggam selimut erat-erat, berharap rasa ini reda, tapi semakin aku mencoba melawan, semakin pikiranku terjerat dalam pusaran yang tak bisa kujelaskan. Pagi pun menjelang, dan mataku masih sembab karena kurang tidur. Di meja sarapan suasana terasa biasa saja, tapi hatiku tidak. Setiap gerakan Pak Burhan, sekecil apapun, seolah menjadi isyarat rahasia yang hanya kami berdua pahami. Ketika tangannya tanpa sengaja menyentuh gelasku saat mengambil air, sentuhan singkat itu mengalirkan kejutan ke seluruh tubuhku. Aku langsung menarik tangan dan menunduk, berpura-pura memeriksa layar ponsel. Namun aku tahu ia sadar, dan aku juga sadar, batas yang dulu jelas, kini mulai mengabur. Setelah sarapan keluarga mulai berkemas, Reza sedang mengangkat koper ke mobil. Aku sendiri di ruang tengah, melipat selimut yang tadi digunakan tamu. Dan lagi langkah itu datang. Perlahan, tenang, tapi membuat degup jantungku melonjak seketika. Pak Burhan berdiri di pintu ruang tengah. Tangannya menyelip di balik saku celana kain abu-abunya, wajahnya datar. Tapi matanya tak bisa berbohong. Kami hanya saling memandang, tidak berkata-kata, tapi seolah berbicara dalam diam. Semua yang tak terucap malam tadi kembali bergema di udara. "Apa kamu tidur nyenyak?" tanyanya akhirnya dengan suara pelan, hampir seperti gumaman. Aku pun menggeleng. "Jujur, aku juga tidak," katanya. Lalu ia menatapku lebih lama, sebelum melangkah masuk. Kali ini, langkahnya pelan, seperti menunggu reaksiku. Tapi, aku tetap diam, menatapnya dengan dada berdebar. Ketika ia berdiri hanya satu langkah dariku, ia tidak berkata apa-apa, hanya mengamati wajahku, mataku, lalu turun perlahan ke bibirku. "Kalau bukan karena Reza, mungkin aku akan..." Kalimatnya tak selesai. Tapi aku tahu akhir kalimat itu. Dan bodohnya, aku tak segera berpaling. Dalam jeda yang terlalu lama itu, hanya suara detak jam yang terdengar. Lalu ia mundur satu langkah dan berkata pelan, "Kamu harus pergi sebelum semuanya menjadi lebih rumit." Suaranya terlihat berat, tapi nadanya seperti peringatan. Aku tidak menjawab, hanya memandangi punggungnya yang menjauh, meninggalkan ruang itu, dan menyisakan keheningan yang menggantung terlalu dalam. Dalam hati aku bertanya, apakah benar semuanya bisa selesai hanya dengan mundur? Atau ini hanya awal dari ketertarikan yang sudah terlalu jauh untuk kembali?
Sore itu saat semua barang sudah dimuat ke mobil, dan Reza memeriksa ulang kamar tamu, aku kembali berdiri di ambang pintu rumah mertua. Pandanganku menyapu halaman yang kini mulai sepi. Suasana syukuran kemarin terasa seperti kejadian dari dunia lain. Semuanya terlalu cepat, terlalu dalam, terlalu membekas. Aku mencoba mengatur napas, menguatkan diri, tapi saat Pak Burhan muncul dari balik pintu samping, mengenakan kemeja putih yang sedikit tergulung di lengan, hatiku kembali goyah. Ia tak berkata apa-apa, hanya menatapku dengan sorot mata yang lebih tenang, tapi tetap menyimpan bara. "Sudah mau pulang?" tanyanya pelan tapi jelas. Aku mengangguk pelan. "Terima kasih untuk semuanya, Pak," jawabku dengan singkat. Tapi kami sama-sama tahu, itu bukan sekadar ucapan sopan. Itu semacam kalimat penutup yang dipaksakan untuk perasaan yang tak pernah benar-benar dibuka. Ia pun berjalan mendekat. Berhenti hanya sejarak 1 napas dariku. Lalu tanpa menyentuh, tanpa berkata-kata lebih, ia hanya menatapku. Lama, dalam, sorot mata itu seperti ingin menyampaikan semua hal yang tak boleh diucapkan, keinginan, sesal, godaan, dan rasa yang keliru. Kamu tahu kan, kadang, seseorang tidak bermaksud jatuh hati, tapi saat itu terjadi, kita hanya bisa memilih diam atau hancur. Kalimat itu membuat tenggorokanku tercekat. Aku tidak bisa menjawab. Di antara deru angin dan langkah kaki Reza yang mulai terdengar dari dalam rumah, aku berdiri terpaku. Ada bagian dariku yang ingin menegaskan bahwa semua ini salah, tapi ada bagian lain yang lebih sunyi, yang justru tak ingin berpaling dari tatapan itu. Ketika Reza keluar dan menggenggam tanganku, aku tersenyum seolah tak terjadi apa-apa. Pak Burhan hanya mengangguk pelan pada kami berdua, kembali memasang wajah datar khasnya. Tapi aku tahu, dan ia tahu, ada sesuatu yang telah terjadi di antara kami, meski hanya dalam batin. Di dalam mobil sepanjang perjalanan pulang, Reza menggenggam tanganku erat. Aku bersandar di pundaknya sambil menutup mata. Tapi pikiranku tidak tenang. Bayangan ruang dapur itu, tatapan terakhir itu, terus muncul dalam ingatan. Seolah belum selesai. Seolah masih menunggu lanjutan. Di tengah malam ketika rumah kami kembali sepi dan Reza tertidur, aku terjaga di ranjang, menatap langit-langit kamar yang gelap. Aku mencoba melupakan, tapi yang kutemukan hanyalah tanya. Bagaimana jika semuanya tidak pernah terucap? Apakah itu lebih mudah, atau justru lebih berbahaya? Karena yang tak sempat terjadi, kadang justru yang paling sulit dilupakan. Dan malam itu aku sadar, aku telah membawa pulang sesuatu dari rumah itu. Bukan sekadar kenangan syukuran, tapi rahasia yang akan terus hidup diam-diam dalam dada, tak terucap, tapi selalu terasa. Terkadang yang paling sulit dilupakan, bukan yang pernah terjadi, tapi yang nyaris terjadi. Tatapan yang tak seharusnya itu mungkin sudah lewat, tapi getarnya tertinggal. Dan kini setiap malam, yang terngiang bukan kata-kata, tapi diam yang penuh makna. Kalau kamu suka cerita ini, dan masih penasaran dengan kelanjutannya, apakah rahasia ini akan terungkap, ataukah justru berkembang jadi sesuatu yang lebih dalam? Tinggalkan komentarmu, tekan tombol like, dan subscribe sekarang juga. Karena di balik cerita ini, masih banyak hal yang belum benar-benar selesai.